Apa yang saya alami ini bukan untuk membanggakan diri, tapi ini kasih karunia. Ibaratnya bersyukur Tuhan selamatkan saya. Kalau enggak harusnya saya juga jadi orang yang tersesat dan mati. Kenapa saya bilang mati ya? Karena saya nggak ada tujuan hidup seperti apapun. Saya asli orang Sekura. Sebagian besar tahu si Sekura itu di mana, lewat sungai pokoknya ya, nyebrang. Dan perlu diketahui bahwa saya latar belakangnya saya adalah orang yang bukan orang Kristen dulu. Dan saya boleh dikatakan pembenci Kristen. Ya, saya pembenci Kristen dan saya benar-benar tidak suka dengan orang Kristen dulu. Saya berubah itu gara-gara saya berjumpa dengan Tuhan. Malah saya pernah berpikir waktu saya umur tahun 2013-nya itu, sebelumnya saya berpikir bahwa kayaknya saya mau bakal pindah ke agama sebelah. Kepercayaan sebelah yaitu kepercayaan yang kita tahu saudara kita Muslim gitu ya. Karena saya sempat mempelajari 5 kitab waktu itu. Saya mempelajari 5 kitab dan saya mau cari jati diri saya sendiri sebenarnya untuk apa saya hidup. Karena saya pernah berpikir gini, hidup saya begitu hancur, begitu parah dan begitu tidak layaknya di hadapan Tuhan. Dan saya cari kalau saya mati saya bakal kemana? Akhirnya saya cari dari 5 kitab termasuk Alkitab waktu itu dan saya nggak ngerti yang mana harus saya pilih. Satu titik kenapa saya pilih jadi pindah agama kepercayaan yang saya sebut tadi karena saya berpikir kayaknya ini yang paling baik menurut saya. Karena dulu saya tinggal di rumah paman saya orang yang punya kepercayaan Muslim juga dan mereka baik dengan saya. Ketika saya memutuskan untuk udah mau mulai pindah, akhirnya saya mendapatkan satu brosur sebenarnya. Brosur ini yang membawa saya itu ke satu KKR. KKR-nya itu adalah perjumpaan yang tak terlupakan. Nah, ketika di sana saya melihat KKR tersebut, saya malah menghujat Tuhan. Saya bilang seperti ini. Mujizat itu palsu, kan? Dan saya juga katakan mujizat itu bohongan. Bahasa roh, orang dipenuhi Roh Kudus segala macam, katanya baptisan Roh Kudus. Saya bilang bohong. Saya bilang seperti itu. Umur saya waktu itu berarti umur saya masih 20, ya, masih sangat muda waktu itu. Dan setelah pulang dari KKR tersebut, 1 minggu kemudian, itu di tanggal 23 November 2013, saya berjumpa dengan Tuhan. Nah, saya percaya bahwa ini kasih karunia dari Tuhan bahwa saya diizinkan untuk berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Dan benar-benar tidak kebetulan dan percaya dengan Tuhan dan sangat fanatik benci dengan Kristen pokoknya. Kristen bagi saya itu adalah nggak punya contoh sama sekali. Akhirnya setelah saya bertemu, saya akan ceritakan pengalaman lebih detail ketika saya berjumpa dengan Tuhan apa yang saya alami. Tapi ini adalah sebuah kesaksian ya. Kita semua harus kembali kepada firman dan kita lihat buahnya. Saya berharap bukan dari apa yang saya alami ini, tapi dari setelah ini kita semua jadi haus dan lapar akan Tuhan ya. Jadi saya dibawa ke satu tempat yang dulu saya nggak tahu itu apa, tapi tempatnya itu bermulai dari seperti ini. Saya masuk di sebuah gedung. Gedung besar, saya disambut oleh satu orang yang sedang duduk di meja, di kursi dan di depannya meja berkata bahwa di sini ada satu orang yang sangat dikasih dan tidak pernah berbuat dosa. Maju, saya berjalan ke depan, masuk ke dalam pintu tersebut, gerbang yang begitu besar ya, megah. Ketika masuk ke tersebut, saya melihat satu tangga yang begitu tinggi. Saya tahu ketika saya naik ke tangga itu, saya punya perasaan seperti kalau saya naik tangga, saya akan lihat semuanya. Tapi ketika saya naik beberapa langkah, tiba-tiba ada orang besar, saya nggak tahu siapa juga. Dia berkata gini, dia bawa saya turun dan berkata, layani dia dulu. Wah, saya nggak ngerti gitu kan, apalagi saya dulu pembenci Kristen. Dikatakan layani dia dulu, akhirnya saya turun lagi dan saya masuk ke pintu selanjutnya. Di situ saya melihat orang tua yang sudah meninggal yang saya tahu itu kembali muda. Dan saya pun kaget.
kok saya nanya, kok kalian jadi muda? Akhirnya mereka jawab bahwa, iya, semua orang yang kembali ke sini akan kembali muda, katanya seperti itu. Akhirnya, oke. Nggak lama kemudian tiba-tiba saya diizinkan untuk melihat dua teman saya yang belum percaya Tuhan waktu itu, sama-sama nakal seperti saya. Ya mungkin temannya Aleng juga. Ya ini ada Aleng di sini. Ini saksi hidup saya soalnya. Teman baik saya, kenakalan saya, keparahan hidup saya itu Aleng yang tahu semua. Ya, dan akhirnya saya bertemu dan saya teriak, sebelum itu ada terang di dalam dua orang tersebut yang gak percaya Tuhan, dan orang yang tua jadi muda yang udah meninggal itu tiba-tiba teriak, bukan, dia bukan Tuhan, dikatakan seperti itu. Nggak lama kemudian di bawah badan saya itu ada tulisan, hati-hati ketika kamu kembali akan banyak nabi palsu. Saya makin kaget saya kan. Nggak lama kemudian ada satu pribadi yang lewat. Ya, dia membawa satu tongkat layaknya seorang gembala dan di atasnya ada salib. Ada salib, dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka orang yang muda-muda itu ya, yang kembali muda, tua kembali muda itu mulai teriak, inilah Tuhan, seperti di Alkitab yang ketika Yesus naik keledai itu berkata, Hosana, Hosana gitu. Mereka berteriak seperti itu, dan akhirnya pribadi tersebut yang saya lihat itu, saya percaya bahwa itu adalah pasti Tuhan. Dia duduk satu kursi, dan di kursi tersebut dia duduk, dan saya ketika melihat pribadi tersebut yaitu Tuhan, saya nangis tidak berhenti-berhenti. Saya nangis tidak berhenti-berhenti dan saya berkata, boleh enggak aku peluk engkau? Dia berkata, dia nggak jawab, dia langsung membuka tangannya seperti ini. Ketika dia membuka tangannya seperti itu, saya langsung berlari ke sana dan saya peluk. Ketika saya peluk, apa yang terjadi? Ada satu kalimat yang diberikan kepada saya yang benar-benar mengubahkan hidup sepenuhnya hidup saya ini, yaitu kalimat seperti ini. Aku rindu semua anak-anakku. Dan saya kaget ketika saya mendapatkan pesan itu, dan saya itu seperti ditabrak, seperti roh saya itu ditarik kembali, dan saya tahu kemana saya pergi waktu itu adalah mungkin itu surga. Karena tempatnya begitu nyata dan lain-lain. Dan saya seperti ditarik kembali dan menabrak tubuh saya itu kembali, dan saya bergetar di kamar tidur saya. Saya masih ingat tuh hari Sabtu. Dan itu harus ngajar programming karena saya orang IT ya, saya bukan orang teologi, bukan orang apa-apa, dan pembenci dan saya harus ngajar IT. Tuhan Yesus itu hidup. Saya katakan, saya bertemu dengan banyak orang, cuma mengatakan kepada orang bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Dan saya cerita kepada teman saya orang sekolah teologi, berkata, dia jawab saya bahwa kamu gila katanya. Dan saya tidak tahu kenapa, padahal waktu itu saya sudah punya banyak mimpi. Saya ingin punya ini di tahun umur 25, 27, saya pengen punya ini, dan saya udah kerja waktu itu. Dan waktu itu saya semester 6, saya udah mau masuk skripsi di BINUS waktu itu, di University BINUS ya. Udah mau masuk skripsi, padahal saya juga udah kerja di satu perusahaan, tiba-tiba saya dapat perjumpaan pribadi dengan Tuhan, semuanya hilang. Ya, apa yang saya mau itu semuanya tiba-tiba hilang, dan saya punya satu hasrat yang begitu kuat tiba-tiba itu untuk memberitakan Yesus kepada semua orang. Seperti apa kata Tuhan, aku rindu semua anak-anakku, dan saya langsung berkata kepada banyak orang, Tuhan Yesus itu hidup loh. Tuhan Yesus itu hidup. Saya katakan ke banyak orang dan saya dibilang gila. Dan dari situ tiba-tiba, enggak tahu kenapa, saya jadi cinta Tuhan. Cinta Tuhannya itu enggak bisa dihentikan. Benar-benar enggak bisa dihentikan, dan saya jadi suka baca Alkitab, saya suka berdoa, dan saya suka menyembah waktu itu. Akibat dari perjumpaan pribadi tersebut membuat saya ini jadi cinta dengan Tuhan, dan apa yang saya lakukan setelah pulang kerja itu cuma satu. Saya pulang jam 5, sampai rumah kurang lebih jam 7 karena macet di Jakarta. Dari jam 7 sampai jam 12 yang saya lakukan hanya berdoa. Jadi jam 7 sampai jam 12 itu selalu dalam 1 tahun full itu saya hanya baca Alkitab, menyembah dan berdoa. Dan berdoanya pun tidak minta apa-apa dengan Tuhan. Saya hanya minta satu hal dengan Tuhan. Saya berkata gini, Tuhan kasih aku hatimu. Apapun yang kau mau,
terserahlah sekarang aku mau minta hatimu. Saya kira itu ketika saya minta hati Tuhan tuh saya bakal dapat apa gitu ya, dapat sesuatu yang enak atau apa. Ternyata malah saya diberikan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang lain. Saya malah mengalami hal-hal yang benar-benar di luar logika saya dan semakin berapi-api dan semakin mencintai Dia. Dan ini benar-benar kasih karunia, bukan sebuah ibaratnya yang saya usahakan, bukan, tapi seperti saya bilang bahwa hidup saya begitu kacau waktu itu. Begitu kacau, dan mungkin dari saudara semua teman-teman di sini juga pernah ngalamin seperti ini, hidup begitu kacau, tapi Yesus itu benar-benar baik dengan kita. Dan saya adalah produk kasih karunia, nggak ada yang bisa dibanggakan dari diri saya. Bahkan saya adalah orang yang paling berdosa mungkin dari semua. Saya berjumpa dengan Tuhan, saya nggak terbaik, nggak, justru saya paling orang berdosa. Seperti Paulus, akhirnya setelah itu 1 tahun saya cari Tuhan. Saya mendapatkan banyak lagi mimpi tentang Tuhan Yesus. Nah, salah satunya itu adalah yang membuat saya menyerahkan seluruh hidup saya secara total buat Tuhan adalah saya berdiri di satu stadion besar dan saya dibukakan ada banyak orang yang berdiri di depan stadion dan saya di atas stadion. Dan total yang hadir itu adalah 1.629.000 orang yang hadir di stadion itu. Akhirnya tidak lama kemudian orang tersebut melarikan diri, nggak tahu kenapa lari mereka. Saya kejar mereka. Ketika saya kejar mereka, tiba-tiba saya tersungkur di satu pasir. Saya tahu itu padang pasir dan langit terbuka. Dan ada satu pancaran turun kepada saya dan berkata gini, serahkan hidupmu sepenuhnya buat aku. Ketika saya mendapatkan kalimat seperti itu, saya benar-benar seperti orang yang remuk hati dan nangis, tidak berhenti-berhenti, dan sampai mulut saya itu nggak tahu kenapa langsung keluar kalimat seperti ini, terjadilah Tuhan apapun yang kau mau dalam hidupku. Akhirnya saya mulai lagi dapat mimpi yang lebih banyak lagi, dan saya melihat diri saya itu seperti orang yang kayak kebakaran jenggot kata orang ya, memanggil orang untuk bertobat, percaya Yesus, bertobat, percaya Yesus. Kalian bisa bayangkan ya, ini kan banyak orang Kuntian ya. Saya orang Kalimantan, Kuntian juga Kalimantan ya. Betapa fanatiknya sebenarnya kita ini diri. Karena saya juga orang CS dan keluarga saya ketika saya kenal Tuhan, saya dari latar belakang bukan Kristen. Ketika saya mulai kenal Tuhan, keluarga saya mulai marah begitu rupa dengan saya sampai saya masih ingat. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Dan nyanyikan lagu itu terus karena saya nggak tahu saya harus apa, saya nggak tahu apakah saya harus tinggalkan Yesus, apakah saya harus tinggalkan semua lagi, apakah saya menyangkal Yesus. Akhirnya apa yang terjadi, Tuhan izinkan hari itu lewat dan orang tua saya berkata, enggak apa-apalah, pergi saja untuk ikut Tuhan katanya. Saya percaya bahwa kita ngalamin sama, orang-orang Pontianak, kita Kalimantan Barat terutama ya. Tapi setelah perjumpaan pribadi itu, dan saya melihat banyak hal, dan saya melihat lagi ada peta orang-orang yang di mana daerah mana yang belum Tuhan selamatkan, dan Tuhan, saya pernah waktu itu gara-gara perjumpaan ini saya jadi benar-benar seperti orang yang radikal sekali. Saya nggak ngerti kenapa. Saya tahu bahwa saya tawanan roh. Dan saya sampai memberitakan Injil. Saya masih ingat saya pulang, saya jam 3 selesai kerjaan saya selesai di Jakarta, di satu kantor saya waktu itu di Tamrin. Saya turun ke jalanan dan saya langsung beritakan Injil, saya doakan banyak orang sakit. Karena saya di mimpi saya bermimpi banyak sekali orang sakit disembuhkan dan saya juga lakukan itu. Dan ketika saya mulai berdoa banyak orang sakit disembuhkan dan satu titik saya berjumpa dengan orang radikal. Orangnya mereka dan saya diancam seperti ini. Kamu tidak takut mati kah? Saya bisa panggilkan semua orang yang bisa bunuh kamu hari ini katanya. Saya syok dan saya takut. Tapi apa yang terjadi setelah saya pulang, saya tidur, tiba-tiba itu saya dikasih sebuah kalimat yang begitu membakar saya lagi. Jangan takut, aku hidup. Itu yang pertama. Kedua lagi, jangan berhenti memberitakan firman. Jangan takut. Dan jangan takut katanya.
terus beritakan firman Allah. Saya semakin terbakar. Saya semakin terbakar menjadi-jadi ya. Menjadi-jadi akhirnya jadi saya terus memberitakan firman kemanapun saya pergi, saya terus beritakan firman dan sampai saya pernah teriak di satu tempat di namanya Citraland ya. Kalau yang bagi yang pernah ke Jakarta tahu ya, CL ya, Citraland itu ada satu trotoar, itu semua orang Muslim yang jualan. Tiba-tiba saya berani teriak seperti ini. Ini bukan saya, tapi Tuhan yang melakukannya. Tiba-tiba saya berkata ini, siapa di sini yang sakit? Datang bawa sini semua, Anda akan disembuhkan semua. Ketika saya berbicara seperti itu, apa yang terjadi? Teman saya bawa 2 teman. Ya, ini ada Samuel Christie. Samuel Christie waktu itu nggak ada di sana, tapi teman kami yang lain ada di sana. Mereka berdua sama-sama pendoa, lari ketika saya teriak seperti itu ya, Kak. Ya lari dong. Orang kalau nggak siap ketika saya teriak seperti itu di tempat kita kan minoritas ya, teriak di tempat mayoritas, apa yang terjadi? Ada satu ketua Kapak Merah waktu itu, namanya Eric juga, ngomong seperti ini. Dia panggil saya kan nggak kenal dia siapa ya. Dia panggil saya, sini kamu, ketua, tahu kan? Yang bagi yang tinggal di Jakarta, pernah ke Jakarta, pernah dengar Kapak Merah di Jakarta, pasti tahu lah. Itu adalah geng atau pembunuh besar di Jakarta. Tiba-tiba saya dipanggil seperti ini. Dan lama kemudian ketika saya setelah dipanggil, dia berkata seperti ini. Saya nggak tahu kenapa kamu berani, tapi saya melihat api di atas kepalamu ketika kamu teriak. Dan teman-temanmu lari semua. Ternyata benar, teman saya lari. Saya cari teman saya nggak ada di sana. Saya ditinggalkan sendirian, dari bertiga tinggal sendirian. Akhirnya apa yang terjadi? Ada satu kalimat yang keluar dari beliau, namanya Eric. Saya panggil dia Pak Eric. Karena apa yang telah kamu lakukan, saya memberikan semua anak jalanan ini kepadamu. Tahu itu anak jalanan nggak ada ibaratnya itu adalah markasnya orang mayoritas ya, tapi mereka semua diserahkan untuk dilayani. Ini adalah sebuah hal yang terjadi dalam hidup saya ketika saya ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Setiap kita, orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah sama. Dan sampai detik ini, api yang sama tetap membara. Hari ini aja tadi jam siang saya baru dari Pemangkat. Ya, itu memberitakan Injil di sana. Baru pulang saya sebenarnya. Memberitakan Injil untuk orang-orang untuk percaya kepada Tuhan. Ya. Dan ini benar-benar sebuah hal yang boleh dikatakan gila. Tapi saya mau kasih beberapa hal buat saudara yang ada di sini, yang menonton, yang mendengarkan, bahwa Tuhan kita ini benar-benar Tuhan yang hidup. Saya melayani banyak orang-orang di Pontianak itu, saya banyak ketemu dengan orang-orang Pontianak, pengusaha segala macam, orang yang menentang Kristus jadi bertobat kepada Kristus. Orang yang punya pengusaha di Pasar Tengah, itu bos-bos besar. Ketika sakit saya dipertemukan dengan mereka, akhirnya mereka percaya Tuhan. Yang mau saya sampaikan kepada semua teman-teman di sini, bangunlah sebuah keintiman dengan Tuhan. Mungkin saya mau bacakan satu firman di Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Saya bacakan langsung. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dikatakan tadi, barang siapa yang haus, katanya, ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tapi Yesus sekarang udah dimuliakan dan ada di surga. Dan dikatakan bahwa kalau kita haus dengan dia, ada sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Saya bukan orang bodoh yang tidak memilih, tetapi ini nyata, begitu nyata sampai saya harus tinggalkan semua hal yang keenakan di Jakarta demi harus pergi ke pedalaman Kalimantan Barat. Dan saya mau membangun saudara. Yang saya lakukan waktu itu, yang saya pegang sampai hari ini adalah tidak akan ada buah kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan. Dan Yesus itu benar-benar nyata. Dan saya mau katakan, dengarkan baik-baik, bahwa
Keintiman itu adalah poin pertama yang harus kita bangun. Kalau saya nggak bangun keintiman dengan Tuhan, mungkin saya nggak akan pernah bisa memberitakan Injil seberani ini. Karena keintiman, karena saya mau rindu dan semakin dekat dengan Dia, dan Dia menyatakan sesuatu juga kepada saya. Dan saya juga percaya ketika saudara juga melakukan hal seperti ini, mempunyai kerinduan besar dengan Tuhan, pasti terjadi sesuatu. Jadi singkat cerita, hati yang Tuhan berikan kepada saya adalah memberitakan Injil. Ternyata hati Tuhan itu seperti pesan yang diberikan kepada saya. Dia rindu semua anak-anaknya. Semua di sini dengarkan baik-baik. Apapun profesi kita, mau itu adalah anak yang masih sekolah, kuliah, kerja, hamba Tuhan, dan lain-lain, kita perlu melakukan apa yang menjadi amanat Tuhan dalam diri kita, yaitu memberitakan Injil kepada orang. Kalau kita tidak bisa beritakan Injil, minimal kita mengajak mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang ada. Kenapa? Jangan malu karena Tuhan. Justru menderitalah karena Tuhan. Maka nama Tuhan akan dimuliakan. Dan saya masih ingat, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba berani untuk beritakan Injil. Saya masih ingat waktu saya beritakan Injil di mall, di Central Park. Saya berjumpa dengan segerombolan orang-orang yang boleh dikatakan orang-orang yang sedang merokok ya, sedang hidupnya kacau di sana, kelihatan dari orang-orang satu geng. Tiba-tiba saya masuk ke sana. Saya masuk ke sana dan saya minta waktu kepada mereka. Boleh nggak saya minta waktu sebentar? Waktu itu juga sering dengan Agape, teman saya. Saya ajak mereka untuk saya beritakan Injil kepada mereka dengan begitu tegas, dan apa yang terjadi, beberapa dari mereka percaya Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, sebenarnya di sekeliling kita sudah banyak orang yang rindu untuk mengenal Tuhan melalui hidup kita. Ketika saya percaya Tuhan, bukan saya jadi orang seperti saya jadi malaikat, tidak. Justru saya diproses begitu rupa, naik, turun, jatuh, bangun itu terjadi begitu rupa. Tetapi karena Tuhan baik, Tuhan itu yang terus menopang tangannya, berkata bahwa terus maju dan jangan pernah mundur, jangan pernah tertidur, jangan, terus maju dan bangkit. Saya mau sampaikan kepada saudara, saya percaya di sini banyak muda-mudi di sini. Thank you buat Ko Daniel terutama ya, yang sudah invite untuk sharing tentang ini. Saya juga mau encourage semua yang ada muda-mudi di sini. Tuhan itu nyata. Tuhan yang kita sembah itu tuh bukan Tuhan yang memalukan kita, tapi Dia Tuhan yang bekerja, yang sampai sekarang tidak pernah berhenti bekerja. Harapan saya adalah setiap kita yang ada di sini, yang mendengarkan kesaksian ini, setelah selesai dari Zoom ini, punyailah satu hasrat yang besar. Mintalah dengan Tuhan, supaya Tuhan menyatakan hatinya buat kita. Dan kita tidak hidup seperti orang biasa. Tapi ada tujuan, ada maksud Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya mendapatkan mimpi lebih dari 20 kali. Saya harus pulang ke Kalimantan. Karena saya, keras kepala ya. Sampai 20 kali Tuhan harus ingatkan. Mimpi yang terakhir membuat saya pulang itu saya masih ingat. Itu sampai saya nggak bisa tolak. Ada satu orang Kalimantan Barat yang saya kenal. Melambaikan tangan seperti ini. Tolong kami, berkata seperti ini. Akhirnya saya berkata kepada teman saya Agape, saya berkata, ayo kita terbang, kita harus cepat terbang. Saya masih ingat waktu itu kalau nggak salah bulan Agustus. Kita harus terbang. Tuhan memanggil kita ke Kalimantan. Ternyata benar ketika kami sampai di Kalimantan waktu pertama kali sampai di Singkawang waktu itu. Memang saya orang Kalimantan juga. Tapi saya udah enak di Jakarta, tiba-tiba dipulangkan. Apa yang terjadi? Rumah yang pertama kali kami singgah di situ adalah komsel yang kami diundang. Orang sakit disembuhkan secara langsung di sana. Dan ketika kami masuk ke dalam satu pedalaman, karena saya pertama kali belajar main gitar, akhirnya anak-anak ngajak saya main gitar. Dan saya nyanyi, ku mau cinta Yesus. Saya cuma nyanyi lagu itu karena saya bukan orang Kristen. Bukan orang Kristen yang nggak bisa nyanyi lagu banyak Kristen. Akhirnya saya cuma nyanyi lagu itu, anak-anak dilawat Tuhan. Dari 7 anak dikumpulkan, dari belasan anak sampai 20-an, 25 anak kalau nggak salah, tiba-tiba mereka berkumpul. Anak yang begitu polos hanya mau tahu apa yang terjadi, dan mereka dilawat Tuhan. Belum mulai mereka baru berdiri depan pintu sampai mereka nangis tidak berhenti-berhenti. Dan
Dari situ kebangunan rohani terjadi di tempat itu. Dan sampai detik ini, banyak orang diselamatkan oleh Tuhan. Keluarga yang harusnya cerai dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga yang begitu parah dipulihkan oleh Tuhan. Anak muda yang hidupnya udah parah dipulihkan oleh Tuhan. Dan banyak hal yang Tuhan berikan. Saya mau katakan kepada semua ada di sini, saudara adalah tentaranya Tuhan. Tuhan mau memakai kita semua. Maukah saudara memberi hidup sepenuhnya buat Tuhan? Untuk dipakai olehnya. Untuk memberikan hidup kepada Dia. Saya masih ingat satu hal yang Tuhan katakan, jangan berhenti memberitakan firman Allah ketika saya mulai takut. Itu terus membakar hidup saya sampai sekarang. Nah, saya berharap semua ada di sini yang mendengarkan kesaksian saya ini. Setelah Zoom ini ya, masuklah dalam kamar saudara. Mintalah hati dengan Tuhan. Tuhan, aku ingin tahu, aku ingin hatimu Tuhan. Dan mulailah bangun keintiman dengan sengaja. Tidak harus seperti yang saya katakan sampai 5 jam dalam 1 tahun. Enggak perlu. Tapi kalau itu dari Tuhan, silahkan lakukan. Tapi mulailah dari hal kecil, menyembah, memuji Dia, menyembah Dia, baca firman yang ada. Dan yang terakhir, berdoalah. Bukan berdoa untuk meminta sesuatu yang untuk pribadi kalian lagi. Tapi berdoalah untuk minta jiwa-jiwa. Saya nggak katakan bahwa semua orang jadi paros pendeta, jadi hamba Tuhan. Tidak. Kita bisa di tempat kita, di mana kita berada. Dulu sebelum saya melayani Tuhan secara penuh, saya juga melayani Tuhan di tempat kerja. Saya juga memberitakan firman kepada orang-orang di tempat kerja. Dan akibat dari keintiman dengan Tuhan, dampak positifnya adalah kita akan mengerti Dia semakin banyak. Kesaksian terakhir. Saya masuk dalam satu komsel di Jakarta. Dan saya diajak nonton bioskop, saya masih ingat. Ini bukan fanatik sayanya, tapi bahwa saya mau katakan Roh Kudus, roh yang dikasih Tuhan itu adalah Allah yang sangat menginginkan kita. Karena saya sudah sering bangun hubungan begitu rupa dengan Tuhan. Enaknya di Jakarta kan nonton bioskop malamnya. Jadi saya sengaja, dan saya dengan sangat sengaja, dan saya nggak sadar juga, saya pergi ke bioskop dengan teman-teman saya kalau nggak salah nonton Avengers kalau nggak salah deh. Tahu Avengers ya? Saya nonton Avengers, tapi sebelum saya masuk ke dalam gedung bioskop, saya nangis tak berhenti-berhenti. Di lorong bioskop itu saya masih ingat. Saya nangis tak berhenti-berhenti, dalam hati saya berkata, anakku, waktumu dengan aku sangat berharga. Dan saya nangis, dan sampai sekarang ketika saya cerita ini, saya teringat masa itu, dan saya nangis dan berhenti-berhenti. Saya katakan kepada pemimpin komsel saya yang ngajak nonton bioskop, Ci, saya bilang, aku mau pulang. Aku mau pulang. Aku nggak tahu kenapa aku nangis. Pokoknya aku mau berdoa. Sekarang pulang aku mau berdoa. Aku mau nyembah. Dari hasil yang telah saya tabur itu, saya melihat banyak buah terjadi. Dan sampai hari ini, yang saya utamakan bukan pelayanan. Pelayanan itu begitu simple kalau kita dekat dengan Tuhan. Saya pernah katakan kepada teman, pelayanan itu gampang kalau kita dekat dengan Tuhan. Yang kita nggak boleh sampai lari itu adalah keintiman kita dengan Tuhan. Jangan sampai hilang. Keintiman bukan tentang sebuah gereja, bukan karena teman kita, tapi keintiman tentang kita dengan Tuhan, dan gereja terus mensupport kita untuk supaya intim dengan Tuhan. Ketika kita intim dengan Tuhan, kita nggak perlu khawatir pelayanan. Tuhan sendiri yang akan menjadikan kita magnet untuk membawa jiwa-jiwa. Jadi kesimpulan yang ingin saya
bahwa kerinduan Anda dengan Engkau dan Anda hidup dalam kebenaran itu yang terutama. Saya mendapatkan kasih karunia untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu kasih karunia. Tetapi yang saudara bisa lakukan setelah ini adalah bangunlah keintiman dengan Tuhan. Dan genapilah panggilan Tuhan dalam diri saudara. Apakah saudara adalah mahasiswa? Apakah Anda adalah murid di sekolah? Apakah saudara adalah hamba Tuhan? Atau Anda bekerja di mana? Pakailah hidup kita di bagian di mana Tuhan letakkan untuk jadi berkat. Dan jangan lupa keintiman supaya kita bisa mengerti isi hatinya. Demikian saya rasa yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya serahkan ke Ko Daniel kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing atau gimana, silakan saya serahkan kepada Ko Daniel. Oke. Ya, teman-teman, saya ajak kita boleh kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Anda bisa kasih reaction, applause ya. Saya percaya Tuhan Yesus dimuliakan. Saya percaya bahwa apa yang Ko Erik sampaikan ini bukan sesuatu cerita yang hanya Ko Erik alami, tapi saya percaya hati Tuhan sama buat kita semua. Bahwa Dia rindu kita semua untuk dekat dengan Dia. Amin, saudara. Mungkin saya ajak nanti terakhir sebelum kita tutup, saya rindu Bro Erik juga boleh berdoa bersama kita, teman-teman semua di sini, kebanyakan anak muda, karena saya tahu hari-hari ini tantangan anak muda adalah, saya pikir hari-hari ini bukan sesuatu yang bicara kuasa gelap dan sebagainya, ya walaupun itu ada, tapi rasanya gaya hidup ya, seperti misalnya gadget dan sebagainya membuat orang kayaknya lebih nyaman gitu ya, lebih mudah hidupnya dan ada gadget dan teknologi gitu ya. Nanti kita boleh tanya jawab ya, ini mungkin tantangan anak-anak muda hari-hari ini, bahwa kayaknya untuk dekat ke Tuhan nggak semenarik ya orang dekat dengan gadget, dengan teknologi, dengan Google ya, dengan sosial media. Segala sesuatu kalau mau cari ada di situ, sepertinya jawaban ada di Google, tapi tentunya kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber dari segala yang kita butuhkan. Tapi ini juga tantangan nyata gitu ya dalam kehidupan anak muda hari-hari ini. Nanti kita boleh ngobrol-ngobrol soal ini. Dan, saya rindu nanti Bro Erik boleh doakan kita semua. Sebelum nanti kita lanjut ke session Q&A, ada tanya jawab. Teman-teman boleh sampaikan kalau ada yang mungkin mau didoakan. Kita juga pengen dalam komunitas ini, dalam forum ini kita boleh saling mendoakan. Anda bisa sampaikan ya lewat via chat di Zoom ini ya, apa yang mau Anda doakan. Mulai dari sekarang silakan Anda mengetikkannya di chat ini. Dan kalau ada pertanyaan boleh juga diketikkan. Yang mulai dari sekarang juga Anda bisa sampaikan yang bertanyakan ke Ko Erik di sini ya. Ya, sambil saya nunggu mungkin ada ya boleh siapin pertanyaan-pertanyaan atau pokok doa yang mau didoakan. Kita mungkin ngobrol santai dulu, Bro Erik. Thank you sebelumnya, saya sangat sangat dikuatkan, karena saya percaya kesaksian itu memang untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan kehebatan kita. Saya percaya cerita ini adalah my story-nya Ko Erik ya. Boleh kita lihat bahwa semua cerita kesaksian yang disampaikan itu tentang Tuhan Yesus dan tentang kerinduannya, bahwa kita dia rindu untuk kita bisa dekat dengan Tuhan, dengan hatinya dia. Mungkin ada beberapa hal tadi mungkin saya mau tanyain mewakili teman-teman semua. Jadi kalau mungkin lihat ceritanya kan sebenarnya banyak sekali ya Bro ya yang dialamin gitu ya. Mungkin terhitung berapa tahun ya pertama kali mengalami perjumpaan Tuhan itu tahun berapa Bro ya? Tadi kita lewat mungkin ya. Dari tahun 2013, tanggal 23 November. Oke, jadi 7 tahun lalu Bro ya. Iya, benar. Dan ceritanya agak di luar dugaan ya. Jadi setelah ikut KKR, kalau nggak salah di Jakarta ya waktu itu Bro. Iya, sebenarnya ikut KKR itu nggak cuman menghujat Tuhan doang kerjaannya. Cuman malah 1 minggu kemudian malah dapat hal yang seperti ini malah nggak disangka-sangka. Gitu. Jadi setelah 1 minggu ya, jadi bukan pada saat KKR ya? Bukan, setelah 1 minggu. Oke. Jadi waktu itu tiba-tiba lagi ngapain, tiba-tiba ngalamin seperti itu, gimana waktu itu? Setelah KKR itu saya udah nggak ada mikir itu lagi. Benar-benar udah kayak biasa. Ya cuma setelah dengar firman, cuman kaget aja waktu sebelah kiri saya rebah karena dibaptis Roh Kudus. Itu aja sih saya alami. Terus tiba-tiba pokoknya di hari Sabtu itu saya kaget dengan perjumpaan tersebut gitu.
sampai hari momen itu dan banyak hal lagi terjadi lah seperti yang disampaikan. Mungkin pertanyaannya gini, saya mewakili teman-teman, kalau kalau dengar ceritanya Ko Erik kan kayaknya wah, nggak, sepertinya nggak semua orang bisa ngalamin lah seperti itu kan, kayaknya supernatural banget kan. Ada yang berpikir, ada yang punya apa namanya kerinduan pengen juga sih ya, tapi saya pikir mungkin Tuhan punya cara yang unik ya, cara yang di luar pikiran kita. Tapi saya pikir kan bukan itu intinya itu ya, bukan semua orang mesti ngalami seperti itu gitu. Tapi saya nangkep tadi kan kerinduan Tuhan untuk dekat dengan kita. Nah mungkin buat teman-teman eh, semua yang di sini anak-anak muda khususnya, gimana sih dengan kesaksian Ko Erik tadi? Ya memang kan Ko Erik secara khusus ngalamin kasih karunia, ngalamin satu pengalaman yang supernatural seperti itu, dan sering banget Tuhan kayak kasih sesuatu lewat mimpi dan sebagainya, dan sampai hari ini juga terjadi kan. Uh, buat yang nggak ngalami itu gimana ya? Maksudnya apa yang menjadi fokusnya kita sehingga kita juga ngalamin kedekatan dengan Tuhan dan tidak dengan cara yang mungkin sama dengan Bro Erik. Gimana Bro mungkin? Iya, benar ya. Saya setuju dengan Ko Daniel. Jangan sampai ya kita boleh haus dan lapar setelah dengar kesaksian seperti ini, itu malah bagus ya. Tapi jangan sampai kita frustasi berkata gini, kok saya nggak ngalamin ya, kok nggak ngalamin seperti ini ya. Karena saya banyak dengar dari Jakarta sampai di Kalimantan di sini juga kan. Kok saya nggak ngalamin ya, saya tuh mau ngalamin seperti yang punya Ko Erik gitu kan. Tapi kok nggak dapet gitu kan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa itu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita yang mungkin tidak ngalamin seperti ini. Saya mau kasih pesan bahwa kita punya satu buku, dan itu adalah surat cinta Tuhan buat kita. Itu Alkitab. Itu adalah sebuah kebenaran yang tertulis untuk kita. Ketika saya ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu memang mengubahkan hati saya. Tapi saya kembali kepada firman langsung, dan saya jadi cinta dengan firman. Kepada setiap kita yang nggak ngalamin, tapi punya kerinduan seperti itu, bacalah firman kita. Saya masih ingat satu kesaksian dari satu hamba Tuhan berkata seperti ini. Saya itu nggak pernah tuh namanya nangis katanya seperti itu. Pada gereja karismatik gitu kan. Saya nggak pernah tuh nangis. Saya juga nggak pernah yang namanya rebah segala macam kata orang seperti itu ya. Dan saya nggak pernah yang seperti orang sampai gimana ngalamin Tuhan, nggak pernah. Dan saya orangnya adalah orang yang percaya sepenuhnya dengan Tuhan yang apa kata firman. Dan dari situ saya lihat dari beliau begitu luar biasanya adalah hidupnya itu begitu berdampak buat orang lain. Jadi keintiman dengan Tuhan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana cinta kita dengan Tuhan yang kita ekspresikan setiap harinya dengan Tuhan. Jadi kita dengan cara kita memberikan waktu khusus buat Tuhan untuk kita bangun keintiman dengan Tuhan, baca firman, menyembah, dan itu yang kita lakukan. Dan kan Tuhan itu nggak mati ya, dan dia hidup ya. Dia bisa nyatakan perasaannya buat kita ketika kita udah mulai terus kita haus dan lapar akan Tuhan, dan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Tuhan akan lakukan apa yang dia bisa lakukan buat kita. Dan dengarkan baik-baik, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati atau dia cuma tidur nggak ada ngapa-ngapain, tapi dia Allah yang hidup. Ketika dia lihat kita rindu, dia juga akan lakukan sesuatu. Dan itu benar-benar ibaratnya kasih karunia kita dengan Tuhan, kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Maksud dari kesaksian ini, saya pernah berpikir gini, ketika saya ceritakan kesaksian ini, jangan sampai manusia yang dilihat, tetapi Yesus yang harus terlihat di dalam setiap kesaksian yang Tuhan berikan. Karena kenapa? Yesus harus jadi yang fokus utama kita. Jadi supaya saudara-saudara bisa mengerti tentang apa yang ada di sini, mulai hari ini bangunlah keintiman dengan Tuhan. Punyailah satu kerinduan dan satu mimpi. Tuliskan dan kalian doakan. Dan setelah saya percaya dengan Tuhan, saya hidup dari itu. Saya juga menulis goal, Tuhan saya mau gini. Saya tulis di kertas, saya doakan. Ibarat setiap tahun saya lakukan. Saya tulis 1 tahun, saya mau 1 tahun ini saya mau berapa ratus orang harus percaya Tuhan, berapa orang harus percaya dengan Tuhan. Saya lakukan, dan saya punya kerinduan. Anak-anak kita semua di sini, teman-teman,
bikin sebuah kerinduan dan tulis di kertas ke apa yang kita rindukan, kita doakan. Bukan karena kertasnya sebenarnya, supaya kita ingat gitu. Kadang-kadang kita lupa, karena namanya ngalir hidup ini ya. Kita bisa buka lagi supaya api kita kembali membara. Tapi kuncinya adalah bukan tentang perjumpaan pribadi itu yang tadi saya mau tekankan, tetapi kehausan kita dengan Tuhan yang ingin membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yesus tidak pernah tidur sampai sekarang. Setuju sekali. Amin. Saya setuju sekali karena saya pun nggak pernah ngalamin apa yang Erik alamin, tapi Tuhan punya cara tersendiri ya dengan kita, karena saya percaya Tuhan ciptaan kita begitu unik. Ya. Dia tahu mengenal kita dengan sangat mengenal kita, bahkan melebihi diri kita sendiri. Sehingga dia tahu bagaimana cara berjumpa dengan kita. Ya kalau kita lihat di firman Tuhan juga beberapa orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Ketika Paulus harus ngalamin butaan, tiba-tiba lihat satu kemuliaan Tuhan, Yesus hadir, berjumpa dengan dia, dan itu mengubahkan hidup dia. Ketika seorang Petrus lagi nangkap ikan, gak dapat ikan pun bermujizat, terjadi satu perubahan sejak itu hidupnya. Dan saya melihat kembali apa yang dialami oleh orang-orang di Alkitab, bahkan Bro Erik yang sampaikan tadi bahwa Tuhan kita hidup. Saya sangat percaya bahwa itu kita aminkan sama-sama. Dia hidup dan dia bukan Tuhan yang kaku, dia Tuhan yang sangat kreatif, dia Tuhan yang sangat hebat untuk menjumpai kita. Sejak saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan versi saya sendiri, artinya ya saya bilang saya nggak ngalamin satu penglihatan langsung atau apa, tapi saya dijamah ya satu saat di titik dalam hidup saya waktu masih SMA, kalau tidak salah SMA. Jadi waktu itu saya merasa hidup saya nggak suka dengan diri saya. Saya udah cerita berapa kali dan teman-teman di YouTube juga bahwa saya nggak suka dengan diri saya, baik itu fisik, baik itu segala keberadaan saya. Saya nggak terima dengan hidup saya, sehingga saya merasa nggak berharga, nggak ada tujuan hidup. Ya, kalau ditanya apa tujuan hidupmu, saya tutup mata, isinya gelap semua. Karena saya nggak peduli dengan hidup saya, karena banyak hal saya lewatin dari kecil sampai waktu mulai besar. Saya nggak mencintai diri saya sampai satu saat momen di mana saya lagi hancur, lagi di bawah sekali, datang ke Tuhan dan kehancuran itu berdoa, tiba-tiba ada satu hadirat Tuhan yang menjamah saya, dibilang satu kalimat aja itu mengubahkan hidup saya sampai hari ini, bahwa dibilang aku mengasihimu. Satu kalimat itu yang membuat saya nangis sejadi-jadinya, sampai seorang cowok kalau nangis sampai terseduh-seduh kayaknya jarang. Saya nggak pernah seperti itu. Tapi di saat itu saya nangis begitu terseduh-seduh, sejadi-jadinya, dan ada satu damai sejahtera yang luar biasa. Sejak itu saya percaya bahwa Tuhan itu hidup. Dan saya nggak perlu bukti bahwa dia mesti tunjukin berkali-kali untuk saya percaya bahwa dia hidup. Saya percaya itu juga hal yang sama buat kita semua. Tuhan mau sekali, rindu sekali apa yang Ko Erik katakan. Dia rindu untuk berjumpa dengan kita. Ya, dan dia akan menjumpai kita waktu kita datang ke dia. Ya, thank you sekali Ko Erik yang sudah berbagi. Ya, saya juga diingatkan lagi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Mungkin kita boleh ngobrol sedikit ya, Bro ya. Kalau tantangan anak muda hari ini, saya juga ngalamin di masa-masa sekolah dulu. Kalau kita punya kerinduan untuk memberitakan Injil ya, rasanya setiap kita pasti ada orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, baik itu teman kita yang belum kenal Tuhan, orang tua kita, orang-orang di sekitar kita yang kita ketemu setiap hari, atau orang-orang yang kita layani, yang kita mau injili. Tapi rasanya secara manusia kayaknya nggak mudah ya bro ya. Rasanya juga gimana sih cara ngomongnya, metode apa yang paling bagus gitu ya. Mesti training dulu nggak sih, atau gimana sih supaya kita bisa memberitakan Injil dan orang bisa terima Tuhan Yesus. Nah itu mungkin saya percaya juga anak-anak muda di sini juga rindu lah. Ada orang tua yang belum kenal Tuhan. Aduh, ngomong sama papa gimana, ngomong sama mama gimana, ngomong sama keluarga di rumah gimana gitu ya. Nanti takut ditolak dan sebagainya. Mungkin kalau Bro Erik gimana ya, boleh kasih encourage buat kita. Silakan. Oke. Saya akan ceritakan sejujur-jujurnya. Pertama,
karena ibaratnya terlalu berapi-api waktu itu. Ya, saya memakai satu metode yang terlalu, kalau orang katakan itu terlalu frontal. Ya. Tapi saya melihat juga banyak buah dari sana. Saya langsung beritakan Yesus kepada orang. Contoh, beritakan orang ke orang, saya nggak akan ketemu saya lagi karena kita ketemu di mall gitu kan. Tapi saya lihat ada satu hal yang mulai saya pelajari. Ada yang aneh. Saya kan diproses Tuhan ya. Saya tuh bukan tiba-tiba berubah. Saya diproses Tuhan dan mengubah kemarahan saya, mengubah kedagingan saya, diubah segala macam jadi untuk Tuhan ya. Dan satu titik anehnya, pasti semua pernah ngalamin, lebih dekat dengan teman daripada orang tua. Ngomong sama orang tua tuh suka bertengkar daripada ngomong sama teman. Pasti pernah terjadi. Kalau ya senyum dong dikit gitu kan. Kalau ngomong sama teman tuh baik. Benar kan? Senyum. Dan dengarkan baik-baik. Aneh. Dan saya mulai mempertanyakan diriku sampai saya percaya ada yang menuduh saya. Katanya beritakan firman, tapi hidup kayak gitu kan. Akhirnya saya mulai berpikir, kok saya pemarah ya. Saya pulang ketemu mama ngomong sedikit, saya marah. Malah saya nggak menghormati. Saya masih ingat, saya minta maaf dengan Tuhan, minta maaf dengan mama itu berulang-ulang kali seperti orang yang boleh dikatakan orang nggak bisa berubah mungkin. Ketika saya marah dengan Tuhan, saya malah langsung minta maaf. Marah dengan mama, saya langsung minta maaf. Mama saya ngomong gini, minta maaf terus katanya. Nggak berubah-berubah. Akhirnya sedih saya kan. Masuk kamar dan langsung ngomong, Roh Kudus kenapa? Kok susah saya mau berubah ya? Dia bilang, kok saya susah ya? Kok saya dekat dengan teman tapi kok keluarga susah ya? Akhirnya ada satu hal beberapa waktu kemudian, saya mulai diubahkan oleh Tuhan. Jadi proses yang saya alami itu membuat saya itu didewasakan oleh Tuhan. Dan ada satu metode yang saya dapatkan itu sampai sekarang yang saya pakai adalah, memang saya akan beritakan firman, beritakan keselamatan langsung kepada orang. Tapi ada satu hal yang saya tunjukkan, yang saya lakukan sampai sekarang. Hidup kita adalah kitab terbuka. Kalau boleh jujur, dulu awal-awal saya bertobat, saya nggak tahu, saya nggak ngerti maksudnya ini apa. Orang berkata bahwa dari hidupmu itu orang bisa kenal Yesus, katanya seperti itu. Saya nggak percaya tuh. Pokoknya saya hantamnya dengan cara saya untuk beritakan Injil seperti itu. Akhirnya saya ngalamin satu hal di mana setiap langkah saya ini itu harus mencerminkan Yesus. Jadi sampai sekarang, seperti kata pertanyaan Ko Daniel tadi, gimana sih kan tantangan sekarang untuk kita beritakan Injil kan nggak gampang ya. Satu, poin pertama, kita harus yakin dan percaya dengan status kita sebagai orang percaya. Kedua, buktikan dengan cara hidup kita yang tidak sempurna ini diubahkan menjadi sempurna. Ketiga, yang selanjutnya, dari situlah orang akan melihat Yesus dalam diri kita. Itu yang sangat luar biasa. Kenapa orang itu akan bertanya-tanya dalam hatinya. Contoh, tadi kita dari Pemangkat, ada satu keluarga. Padahal kami nggak tujuan kunjungin dia. Tiba-tiba ketemu di jalan. Dia berkata, kok orang Kristen itu kok indah ya katanya. Dan saya kaget kok bisa ngomong seperti itu gitu kan. Padahal nggak pernah ketemu. Dari setiap hidup kita harus mencerminkan karakter Kristus dalam diri kita. Memang nggak sempurna, nggak ada yang sempurna. Tapi di proses setelah itu kita bisa memasukkan Tuhan dalam setiap pembicaraan. Bahwa Tuhan itu benar-benar hidup, bisa mengubahkan dan lain-lain. Apalagi kalau kita nggak kenal ya. Apalagi kalau kita kenal dengan orang tersebut, orang itu akan, terutama di sini teman-teman kita semua, di sekolah kita atau di mana, orang pasti lihat kita ya. Tapi mau nggak mau, kita harus berani menyatakan status kita, yaitu kita anak Tuhan, dan kita mau bawa mereka kepada Tuhan dan tunjukkan cara hidup kita dan beritakan Yesus setelah itu. Tapi kalau karakter kita nggak sempurna, kita tetap boleh beritakan, tetapi terus diubahkan oleh Tuhan seperti apa yang saya alami. Dan sampai sekarang saya nggak perlu bicara ngomong gimana. Kalau orang yang pernah ketemu, saya nggak perlu banyak ngomong. Mereka akan sendirinya bertobat.
Kenapa saya ngomong seperti ini? Saya punya cerita. Saya nggak pernah menyinggung jimat, nggak pernah menyinggung dukun, nggak pernah menyinggung apa ketika beritakan Injil satu waktu. Tiba-tiba setelah saya ngomong tentang Yesus begitu mengasihi mereka, setelah selesai doa, apa yang terjadi? Keluarga tersebut menyerahkan barang-barang berhalanya, langsung berkata bahwa mau serahkan semuanya buat Tuhan, termasuk hidup mereka. Tapi nangkap ya poinnya ya, Tuhan itu menginginkan hidup kita. Nah, saya pernah waktu itu saya berdoa, saya bertanya dengan Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau mau lagi dalam diriku? Saya tuh menantikan Tuhan meminta saya untuk ngapain, kemana gitu kan. Terus ternyata Tuhan jawabnya berbeda. Dia berkata seperti ini, aku cuman menginginkan Engkau saja. Di situ saya nangis menjadi-jadi. Saya menangis menjadi-jadi dan saya begitu mencintai Tuhan. Karena ketika saya dekat dengan Tuhan, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Itu begitu natural sebenarnya. Makanya kita anak muda tidak boleh seperti yang lain. Kita harus kasih contoh kepada orang lain bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Tapi kalau kita nggak sempurna, kok gimana? Kan sulit segala macam. Dengan sengaja mendekatlah kepada Tuhan, Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Dan kita akan semakin serupa dengan Dia. Ketika kita semakin serupa, kita otomatis dengan kasih akan mendekati mereka. Amin. Amin, amin. Yes, setuju sekali. Dan saya percaya hidup kita sampai hari ini karena Tuhan bawa dalam proses. Jadi tetap semangat ya, apa yang Ko Erik sampaikan bahwa izinkan Tuhan mengubahkan kita. Saya bacakan satu ayat mungkin sebagai penutup. Kalau teman-teman ada pokok doa, ya bisa sampaikan di chat ya sebelum kita tutup. Mungkin kita bisa doakan sama-sama. Hari ini saya bisa simpulkan bahwa kesaksian dari Bro Erik yang mendorong kita semua yang mungkin udah percaya Tuhan udah 10 tahun, 5 tahun, atau mungkin baru 2-3 tahun. Anyway, itu bukan soal berapa lama, tapi seperti yang Paulus katakan dalam Filipi 3:10 katakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi kalau kita tahu Paulus adalah orang yang sebelum bertobat, orang yang hebat, orang yang pintar sekali, orang yang sudah mencapai banyak dalam hidup dia. Dan ketika dia bertemu Tuhan Yesus, dia bilang nggak ada yang lain yang dia mau. Bahkan dia katakan nggak ada yang lain selain mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dia katakan di ayat selanjutnya dikatakan bahwa dia meninggalkan apa yang di belakang dia dan berlari-lari pada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Saya percaya setiap kita punya panggilan dari Tuhan. Mungkin nggak semua jadi hamba Tuhan, ya nggak semua jadi pendeta, tapi kita semua adalah anak-anaknya, ya, yang punya tugas, punya panggilan kita masing-masing. Karena itu mungkin ada tantangan yang kita hadapi. Mungkin ada yang udah berdoa buat orang tuanya udah lama, ada yang mungkin terbeban buat temannya di sekolah, di kampus, sahabatnya yang belum kenal Tuhan. Dan kalau kita punya hati untuk mereka, seringkali kita merasa kayaknya ini saya nggak mampu, atau ini kayaknya bukan tugas saya. Tapi hari ini saya percaya Tuhan kita hidup, apa yang disaksikan hari ini meneguhkan kita semua. Karena itu saya minta mungkin dari Bro Erik, ya, boleh berdoa buat semua teman-teman di sini. Oke. Masih ada masuk pertanyaan, barusan saya baca. Oke, dari Saudari Yovita. Sebelum closing kita mungkin boleh bahas dulu ini ya. Dari Yovita, thank you udah menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaan adalah bagaimana cara paling efektif untuk sengaja dekat dengan Tuhan? Apakah ada tips yang Ko Erik sendiri lakukan dahulu? Ya, apakah ada cara paling efektif ya dengan sengaja? Isinya mungkin pengen sih ya, tapi gimana cara yang biasa Ko Erik lakukan ya supaya bisa efektif? Silakan Bro Erik, dijawab dulu. Oke. Tapi saya berharap setelah saya jawab ini, teman-teman yang mendengarkan bisa tergerak untuk melakukannya ya. Karena ini sebuah hal yang simple tetapi sangat bagus sekali. Kenapa? Ini yang dilakukan oleh banyak hamba Tuhan juga yang saya ikuti biografi mereka segala macam untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Satu,
Sebuah tantangan ketika kita mulai bangun hubungan dengan Tuhan adalah itu yang menjadi tantangan kita pertama itu adalah hak kita sendiri. Hak itu apa? Kedagingan kita. Ataupun sesuatu yang lebih tinggi yang kita posisikan lebih daripada Tuhan. Contoh mungkin handphone. Mungkin waktu kita untuk nonton. Mungkin kita habiskan waktu kita untuk apa, hobi kita dan lain-lain. Itu kita nggak akan efektif. Kenapa? Masih ada yang kita jadikan yang terutama. Itu poin yang pertama yang paling penting, yaitu menjadikan Tuhan dulu di atas segala-galanya nomor satu. Dengan begitu kita akan punya kasih dengan Tuhan. Dan tentunya jadikan dia pertama itu adalah harus dengan kasih. Kalau kita sudah melakukan hal pertama ini, kulepas semua hakku untuk apa ya itu ya? Apa lagunya? Mengenal kehendakmu di hidupku. Jadi kita harus benar-benar meninggalkan, berani untuk meninggalkan kedagingan kita, hak kita ya yang kita tuntut kita dengan Tuhan, ataupun kita mau yang terutama, bukan Tuhan yang terutama tapi yang lain, kita harus berani itu jadikan yang nomor 2 atau nomor kesekian. Dan dengan kasih datang kepada Tuhan, setelah itu kita akan dengan otomatis bisa lakukan tips atau langkah-langkah yang kita akan selalu nggak ikhlas untuk mendekat kepada Tuhan. Maksudnya gimana nggak ikhlas? Ya kita bisa rasakan sendiri ketika mau datang kepada Tuhan ngantuk, ketika mau datang dengan Tuhan cek WA, ketika mau datang dengan Tuhan buka Facebook, ketika mau datang dengan Tuhan buka IG, ketika mau datang dengan Tuhan lupa mau matikan kompor gitu kan, ketika lupa datang dengan Tuhan, lupa masukin motor gitu kan. Jadi pikirkan hal apa yang kita lebih utamakan. Jadikan itu nomor 2 atau nomor kesekian, Tuhan jadikan yang pertama. Setelah itu baru saudara bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu mulailah tentukan satu waktu khusus dengan Tuhan. Waktu khusus itu mungkin 1 jam, setengah jam, 2 jam, ya. Setelah itu kalau udah punya waktu khusus, dicatat dengan rutin, ibaratnya itu kayak kita tuh jam kencan kita dengan Tuhan. Kita kencan dengan pacar aja tepat waktu. Kadang-kadang lebih awal datangnya demi ketemu cewek kita. Dengan kita dengan Tuhan, kita harus komitmen dengan satu waktu kalau bisa. Belajar untuk komitmen dulu. Setelah itu, baru kita berdoa, menyembah dia. Saya sarankan Anda lebih banyak menyembah. Yang dari menyembah Tuhan itu seperti menyuntik kita dari surga, itu hal-hal yang Tuhan kasih, yaitu hatinya. Dan mulailah terus baca firman dari sana. Ada rasa atau tidak, Anda rasa gimana ketika nyembah, kan ikut Tuhan bukan tentang perasaan, tetapi kerinduan kita yang terus kita lakukan. Karena kita seperti pohon, kalau kita membaca firman Tuhan, kita akan seperti pohon yang akan terus diairi dan kita akan bertumbuh dengan begitu suburnya. Nah setelah itu berdoa. Jadi itu adalah langkah praktis dan sangat efektif. Yang efektifnya itu adalah yang pertama tadi. Setelah itu yang kedua itu adalah atur satu waktu untuk dengan Tuhan dan lakukan apa yang ingin kau lakukan dengan Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan memberikan hatinya kepada kita. Yang saya lihat, kebanyakan orang bukan gak ada waktu, tapi gak mau melepaskan haknya. Haknya itu masih nomor pertama soalnya. Ataupun sesuatu yang penting bagi dia masih jadikan pertama. Sampai sekarang saya juga belajar kok. Dan tantangan saya juga salah satunya handphone gitu ya. Supaya kita gak terikat ya handphone, tapi benar-benar saya masih ingat salah satu hamba Tuhan ditanya, berapa lama sih kamu berdoa sehingga kamu dipakai Tuhan begitu luar biasa? Akhirnya hamba Tuhan tersebut jawab, saya nggak pernah doa lama kok, tetapi setiap menit, setiap waktu saya ada berdoa. Bisa bayangkan, berarti dia berdoa 24 jam mungkin. Jadi setiap kita juga harus lakukan itu. Jadi untuk menjawab itu, saya rasa seperti itu ya. Jadi pertama tadi, lepaskan semua hak kita atas dasar kasih dengan Tuhan, dan luangkan satu waktu khusus dengan Tuhan. Mulailah menyembah, baca Alkitab, dan berdoa. Setiap harinya, seperti kita menanam
Mungkin 1 tahun, 2 tahun, terus kita akan lihat buahnya. Bosan nggak? Bosan. Jenuh nggak? Jenuh. Tapi pertanyaannya, apakah engkau mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mau meluangkan lebih banyak waktu dengan Tuhan. Yang saya cerita tentang saya nangis ketika masuk bioskop itu karena waktu saya terpakai. Yang harusnya waktu doa saya terpakai untuk nonton bioskop. Itu dari saya. Dan kita semua di sini punya kerinduan dan haus dan lapar untuk benar-benar dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan akan nyatakan sesuatu. Amin. Thank you lagi Ko Erik. Oke, thank you sekali lagi buat waktunya. Sayang sekali waktu kita udah selesai. Tadi seperti ini satu momen yang sangat berharga buat kita semua karena kita boleh dikuatkan oleh kesaksian, kita boleh sama-sama di-encourage untuk dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya itulah yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Dan thank you buat Bro Erik sekali lagi. Buat semua teman-teman udah bergabung, teman-teman TYC, teman-teman dari Besom dan teman-teman yang dari EGM juga mungkin ada di sini. Sebelum kita ngobrol santai setelah ini, saya ajak kita boleh sama-sama bersatu dalam doa. Saya rindu Bro Erik boleh berdoa buat kita semua di sini. Apa yang disampaikan ini boleh menjadi sesuatu yang kita boleh lakukan dan mulai mencari Tuhan, mulai membangun hubungan dengan Tuhan lebih intim lagi. Dan mungkin satu hal yang penting adalah Tuhan pakai kita di tengah-tengah keberadaan kita di keluarga, di sekolah, kampus, dimanapun berada, untuk kita boleh memberitakan. Karena itu yang Tuhan juga rindu buat kita lakukan untuk bisa menjadi saksi Tuhan. Oke, silakan Bro Erik, boleh berdoa buat kita. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Segala apapun yang kami dengar hari ini, yang telah diucapkan Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dan semua kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan. Tidak ada sedikit pun untuk kami, karena semua dari Engkau Tuhan. Hari ini hamba berdoa buat semua anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan, yang ikut Zoom ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Bila mulai hari ini mereka mempunyai suatu kerinduan dan hati ya Tuhan, untuk mendekat dan terus mendekat dengan Engkau, supaya apa yang menjadi rencana Engkau, kehendak Engkau boleh nyata dalam setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, semakin kami dekat dengan Engkau, semakin kami mengerti isi hati-Mu ya Tuhan. Seperti ketika kami mendekat dengan pasangan kami ya Tuhan, kami semakin mengerti dengan mereka. Dan ketika kami mendekat dengan Engkau ya Tuhan, kami akan semakin mengerti dengan Engkau. Dan biarlah ya Tuhan, setiap kami ya Tuhan, berikan perjumpaan pribadi dengan cara-Mu sendiri ya Tuhan. Lewat firman-Mu ya Tuhan, lewat penyembahan, lewat apapun dengan cara-Mu ya Tuhan. Dan bakar kami dengan api-Mu ya Tuhan. Supaya ketika kami mulai berdoa ataupun kami mulai membangun hubungan dengan Engkau, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Keluarga kami ya Tuhan mengalami dampaknya ya Tuhan. Keluarga kami yang belum diselamatkan. Kepada mungkin ada bukan saudara-saudari yang punya masalah dengan mamanya. Saya mau katakan di sini bahwa ampunilah mamamu. Tuhan mengingini bahwa Engkau mengampuni mama saudari. Dan Tuhan sangat mengasihi saudari di dalam Zoom ini. Juga hamba berdoa ya Tuhan, satu persatu ya Tuhan, buat Joshua ya Tuhan. Berkati dia ya Tuhan, untuk jadi pemimpin lebih lagi ya Tuhan. Di dalam pelayanannya ya Tuhan, untuk teman-teman Besom juga, untuk semua teman-teman lain, Jason, Jufri, Vivian, dan Putriana, dan semua yang ada di sini ya Tuhan, kami minta satu hal ya Tuhan. Mulai hari ini ya Tuhan, kami menjadi pribadi yang berbeda. Roh Kudus tolonglah mereka. Tolong mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa ya Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak Engkau. Meninggalkan setiap kedagingan demi kedagingan ya Tuhan. Meninggalkan setiap hak-hak mereka yang mereka utamakan lebih daripada Tuhan ya Tuhan. Supaya keintiman dengan Tuhan yang sesungguhnya, yang ada dari dasar kasih itu boleh muncul ya Tuhan. Kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan juga hamba berdoa buat Ko Daniel ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ada sesuatu yang lebih besar lagi ya Tuhan, yang
sedang Engkau taruh dalam Ko Daniel ya Tuhan. Pakai Ko Daniel lebih lagi ya Tuhan. Di Pontianak ya Tuhan. Dan semua orang-orang, banyak orang lebih lagi ya Tuhan. Boleh mengenal Yesus ya Tuhan. Dari hidup Ko Daniel dan dari tempat Ko Daniel layani ya Tuhan. Penggembalaan yang ada ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Setiap anak-anak muda-mudi ya Tuhan. Yang digembalakan ya Tuhan, punya hati yang haus dan lapar ya Tuhan, yang semakin mau mendekat dengan Tuhan, dan menjadi orang yang berdoa ya Tuhan, menjadi orang yang menyembah ya Tuhan, menjadi orang yang berbeda dari orang lain ya Tuhan, dan Engkau mengurapi Ko Daniel lebih lagi ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kasih karuniamu ya Tuhan, dan pengurapanmu Engkau nyatakan ya Tuhan kepada setiap muda-mudi yang ada lewat kehidupan Ko Daniel. Terima kasih ya Tuhan, aku memberkati semua anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan, di tempat Zoom ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, setelah selesai dari Zoom ini, kami ingin melihat kemuliaan-Mu nyata, dan kami dibangun, kami dibakar ya Tuhan. Hamba minta Tuhan, dari pertemuan hari ini tidak sia-sia ya Tuhan, tetapi ada perubahan setelah Zoom ini ya Tuhan. Mereka menjadi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yes, yuk sama-sama kita boleh kasih kemuliaan buat Tuhan, juga kasih plus buat Bro Erik yang udah berkati kita semua lewat kesaksian dan sharingnya. Thank you sekali Bro Erik. Ya sebelum kita menutup, saya ajak kita boleh foto bareng ya. Ini jadi kenang-kenangan kita semua. Jadi saya ajak yuk, boleh buka dulu sebentar videonya. Thank you. Sambil saya menunggu, thank you saya teman-teman ya yang udah bergabung, teman-teman Besom, Jason, Bro Anam, ada Jufri, ada Vivi, Chelsea, Anton, ada Bro Joshua, ada Aleng, Putri, Karen, dan Jovita. Thank you sekali semua. Yuk kita foto dulu. Oke, silakan. Ya, sudah siap semua. Boleh kasih senyum dulu. Ya, 2, 3. Oke ya, sebentar ya, sekali lagi ya. Oke, 2, 3. Oke, sip. Bro Erik mungkin sebagai penutup, mungkin teman-teman tadi sedikit kelewat bahwa Bro Erik juga aktif melayani di Encounter God Ministry ya. Jadi itu yang saya tahu belakang ini beliau cukup aktif, yaitu pelayanan yang mungkin Bro Erik boleh sampaikan sedikit juga. Kalau nggak salah ada rekan dari tim EGM juga di sini, mungkin boleh sampai info apa yang dilakukan, mungkin ada invitation buat kita juga, silakan Bro. Ya, selain dari kita full time di sekolah misi di sini, yang membangkitkan hamba Tuhan di tempat ini, ya. Pertama mungkin kalau ada teman-teman mau jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, boleh sampaikan ke kita, ya, untuk daftarkan jadi murid supaya bisa dibentuk jadi gembala. Enggak apa-apa orang Chinese, saya juga orang Chinese. Saya jarang lihat orang Chinese mau jadi pendeta soalnya. Ya. Nah, kedua, saya mau sampaikan bahwa kita dari Encounter God Ministry, ya, EGM, boleh searching di YouTube-nya di Encounter God Ministry, ya. Nanti bisa minta dengan Ko Daniel, ya. Encounter God Ministry ini melayani secara online, secara terperincinya itu kita ada misi di lapangan, ya. Kita juga ada penginjilan dan tentunya online, pelayanan online. Kenapa kita buat pelayanan online ini? Kita berdoa dari pelayanan online yang ada bisa memberkati banyak orang. Jadi setiap hari Senin jam 8 kita ada topik-topik yang kita pilih ya untuk memberkati orang-orang yang ketika di wabah COVID seperti ini, orang-orang masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tujuannya sebenarnya supaya orang-orang terus ngalamin Tuhan walaupun di masa COVID. Saya lihat dari ketika masa COVID ini banyak orang jadi malas ke gereja alias takut ke gereja. Ya, dari firman Tuhan yang ada yang bisa kita bantu untuk sampaikan di lewat Encounter God Ministry, boleh jadi berkat. Jadi bisa support kita dengan cara di subscribe, bisa share ke teman-teman setiap video yang ada. Dan di sini juga ada teman-teman kita dari Encounter God ini. Pertama, saya sebagai pemimpinnya di Encounter God Ministry, ya, Ko Yosua Sonaru, ya, ini Ko Yosua adalah saya anggap koko rohani saya ya di Jakarta ya. Mungkin boleh buka itu videonya atau mungkin nggak bisa ya. Thank you Bro Yosua udah bergabung, thank you banget malam ini. Terima kasih. Sorry lagi nggak bisa buka video nih.
Oke, Ya, oke. nggak baik. Itu Ko Yosua sebagai ya penasihat kita ya kan. Nah, Yovita juga di Jakarta ya. Yovita tadi juga ada Samuel, Yovita, ada Samuel, ada Joshua, terus ada siapa lagi ya saya lupa. Pokoknya ada teman-teman yang ada. Jadi di Encounter God Ministry ini kita berharap kita bisa jadi berkat dimanapun, dan tujuan kita punya visi adalah supaya orang-orang mengalami Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan lewat firman-Nya, lewat setiap kesaksian yang kita bawa setiap hari Senin jam 8 tersebut. Kalau ada yang mau konseling juga bisa, tapi juga kita terbuka dengan apapun untuk pelayanan yang ada. Tuhan memberkati, jangan lupa di-subscribe untuk mendukung setiap pelayanan kita yang ada. Thank you ya Ko Daniel ya, udah Thank you, invite sama-sama. untuk memberikan kesaksian buat muda-mudi di youth di IFJF ya. Thank you semuanya. Thank you waktunya. Oke, kita sudah selesai. Sekali lagi selamat istirahat semuanya. Sampai ketemu lain kesempatan, Bro Erik. Salam buat Pak Jo. Salam untuk teman-teman di Besom, Agape. Yuk semuanya, selamat istirahat. God bless. Bro Bye bye, Joshua. God bless. Thank you. Yuk, Bye. bye.